Pada kesempatan kali ini kita akan mengintegrasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kita mulai bagaimana kita menyelesaikan tugas. Contohnya seperti di Discord ini ya. Nah, ini dia tugasnya. Ya, kita buat login multi user level. Jika admin, tampilkan semua menu. Jika petugas ataupun pegawai tadi ya, tampilkan sebagian menu. Kemudian kalau login petugas, dia punya wewenang input data, tapi tidak bisa edit, update, delete. Dia bisa mencari data, dia bisa report Excel. Kalau loginnya sebagai admin, maka dia berwenang untuk view data only. Kemudian dia boleh edit, update, delete data yang sudah dimasukkan oleh pegawai atau petugas. Dia juga bisa mencari data sama seperti petugas atau pegawai tadi ya. Ini dia juga bisa report Excel sama seperti petugas ataupun pegawai. Jadi jangan dikhawatirkan, waduh banyak sekali yang harus dilakukan. Tidak. Terkadang ada satu file yang bisa diterapkan di dua tempat ataupun lebih. Contohnya ini, report Excel bisa dilakukan oleh pegawai atau petugas dan admin. Kemudian mencari juga ini bisa dilakukan oleh admin dan juga petugas ya. Baik, satu persatu dulu ya. Semua langkah panjang dimulai dengan satu langkah kecil di awal ya. Kita buat di sini dulu. Nomor 1, buat login multi user level. Kita sudah pernah mempraktekkan pada pelajaran sebelumnya, yaitu membuat multi user level ya. Di multi user level kita menggunakan database namanya database MyDB dan menggunakan tabel namanya user. Ini ada beberapa user yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kalau yang ketinggalan silahkan lihat di video sebelum-sebelumnya. Kita tentukan di sini Marihot, dia sebagai admin, Diki sebagai pegawai, Jericho sebagai pengurus ya. Dan passwordnya ini sudah di MD5 atau sudah dilakukan enkripsi ya, sehingga lebih aman dan tidak mudah dibaca oleh siapapun. Oke, tahap pertama adalah masuk ke login screen ya, ataupun halaman paling depan. Nah, kita coba login menggunakan admin. Siapa tadi admin? Kalau kita ingat tadi login admin adalah Marihot. Passwordnya ini ya, di sini kebetulan kita sudah tahu passwordnya 123 Marihot. Kita klik login, maka kita punya sebuah tombol navigasi open ya. Kalau kita klik, dia akan muncul seperti ini dan kita dikenali sebagai admin. Dan kalau kita login sebagai pegawai, Diki dalam hal ini, passwordnya juga sudah kita ketahui 123 Diki. Ya, kita klik login, maka dia juga menampilkan menu yang lain ini ya. Kalau nanti kita perhatikan baik-baik, ini menunya lain dan kita dikenali sebagai pegawai. Oke, sampai di sini kita logout. Kita sudah menyelesaikan multi user level ya kan. Kalau admin tampilkan menu tertentu, jika pegawai atau petugas tampilkan menu tertentu. Nah, kita ulang sekali lagi sedikit. Kalau admin, dia yang ditampilkan apa saja ya, about, search, report Excel, view data ya. Ini sebenarnya sesuai dengan tugas nomor 3-nya. Kita lihat ya, view data ada di sini, edit, update belum ada ya, mencari data ada di search, report Excel ada di sini. Ya, jadi sudah ada
1, 2, 3. Tinggal yang edit atau update yang belum ya. Kemudian sebagai tambahan adalah logout dan about. Ini bisa kalian isi dengan keterangan lostman kalian, atau misalnya keterangan bisnis kalian gitu ya. Atau kalau dalam tugas misalnya keterangan rumah sakitnya atau lain-lain sebagainya. Oke, kita perhatikan ya. Kita logout. Sekali lagi, kalau sebagai Diki, sebagai petugas, kita perhatikan. Sebagai petugas, dia bisa input. Nah, ini dia inputnya. Dia tak bisa edit, update, delete. Tidak ada di sini ya. Hanya ada input. Berarti ini input data sudah selesai. Tak bisa edit, update, delete juga memang tidak ada disediakan. Mencari data sudah ada, mencari, search, ya kan. Kemudian report Excel, di sini report Excel. Nah, jadi sudah hampir selesai nih, sudah hampir selesai ya. Nah, kemudian kita coba ya lakukan input data ya. Nah, input data semalam kita sudah ataupun sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, kita harus tahu dulu nih filenya di mana kita buatnya. Jadi untuk membuat site navigation push ya, site navigation push artinya ini kan tombol-tombol navigasi nih. Navigasi itu artinya kan kita mau kemana, nah, itu navigasi. Push artinya dengan diklik ini, diklik open maka dia muncul. Kalau untuk menutupnya diklik yang tanda silang. Nah, ini bagaimana caranya ya. Kita logout dulu. Sekarang kita buka Sublime Text kita. Nah, kita sekarang bermain di folder login. Ya, folder login untuk pertama kali itu adalah file index, ya kan? File index PHP. Nah, inilah dia, file index PHP, yaitu file yang ini. Nah, ya, kita memasukkan username dan password. Kemudian dia lari kemana? Dia akan mengarahkan ke file check login PHP. Nah, file check login PHP juga dulu sudah pernah kita pelajari. Ini dulu agak panjang ya. Kalau di sini dia diketahui sebagai admin, maka tampilkan halaman admin. Kalau dia login sebagai level pegawai, maka tampilkan halaman pegawai. Jika dia level pengurus, maka tampilkan halaman pengurus. Nah, tapi untuk kali ini saya hanya sederhanakan hanya satu halaman saja, yaitu site nav. Site nav itu adalah file navigasi yang tadi ya. File navigasi yang tadi. Nah, kemudian jangan lupa kita selalu aktifkan session. Gunanya session itu adalah untuk menangkap apa yang telah kita masukkan tadi di awal ya. Nah, seperti ini jangan lupa include koneksi karena kita harus koneksi ke database-nya. Kita simpan variabel username mengambil dari isian username di sini. Ya. Password di sini juga kita tangkap sebagai password, ya, di sini. Kemudian perintah SQL-nya adalah pertama kita koneksi dulu ke dalam database dan table. Kemudian kita ambil username yang sama dengan ini dan password yang sudah di MD5 atau sudah di enkripsi ya dari sini. Ya. Oke, kemudian kita simpan dalam variabel check. Nah, jika jumlahnya lebih dari 0, artinya 1, artinya ditemukan, artinya ada, gitu kan? Maka kita simpan sebagai variabel data yang berupa asosiatif array gitu ya. Dan kita simpan sebagai session username.
Ini boleh aja namanya lain, tapi udah saya buat seperti ini ya. Kemudian session level. Level itu kan tadi di table kan sudah kita ketahui di sini ada admin, ada pegawai dan lain-lain. Ya. Jadi maksudnya itu di sini diambil levelnya. Kemudian kita simpan data. Kita ambil dari data ini. Ya, kalau datanya levelnya ini misalnya admin, ya udah kita simpan sebagai session levelnya admin. Kemudian kita arahkan ke file site nav PHP. Nah, inilah file site nav PHP ya dari awal. Nah, ini ada styling ya. Stylingnya ini berupa CSS, bisa diikuti saja karena sudah cantik gitu ya. Kemudian kita aktifkanlah session ya. Sessionnya ini juga diikuti saja. Nah, mulai dari about sampai search dan Excel ini merupakan menu yang ada di sebelah kiri. Nah, ini awalnya ini nggak ada ya. Ini awalnya nggak ada. Nah, ini awalnya hanya gini aja. Nah, biar gampang memahaminya ya. Ini awalnya seperti ini. Ini awalnya seperti inilah kurang lebih. Jadi dia nggak ada linknya kemana-mana. Nah, site nav awalnya seperti itu. Jadi kalau kita coba lagi. Ya, ini open. Dia admin. Awalnya ini hanya sederhana seperti ini ya. Terus kalau admin kita ingin tampilkan apa tadi, view data, edit, update, dan mencari. Kalau mencari dia di sini udah ya, search. Kalau report Excel sudah ada di sini. Nah, bagaimana untuk menampilkan view data only-nya? Tapi tak bisa input. Nah, ini kita tambahkan di sini ya. Nah, ini dia tambahannya. Tadinya sebagai admin saja. Nah, begini. Nah, tambahannya sedikit aja. Jadi kalau diketahui session levelnya dia sebagai admin, maka tampilkanlah file selectable view data. Nah ya, kita perhatikan. Dan dia admin, kita refresh aja nih. Nah, view datanya dia akan keluar seperti ini. Nggak apa-apa ya, biarkan aja nih. Jadi kita tadi ingin fokusnya di sini dulu nih. Kalau dia login sebagai admin, maka view datanya diperlihatkan. Ya. Ini barisnya hanya segini. Tuh, ya. Ini ditutup di sini, dibuka di sini. Hanya segini aja. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sebagai pegawai? Nah, ini dia. Kalau pegawai, maka tampilkanlah input data. Ini barisnya. Ya. Nah, ini kalau sebagai pegawai, kita logout dulu. Nah, pegawainya ini Diki. Nah, ini dia input data. Kasih lihat ya input datanya. Oh, ya input datanya diperlihatkan seperti demikian. Oke. Nah, cuma kok di sini belum ada sebelah kiri tombol apa namanya navigasinya.
tombol navigasinya nggak ada, sedangkan di sini kan ada semua nih. Kalau kita klik search, nah, tombol navigasinya tetap ada ya. Misalnya kita cari namanya mengandung huruf O dan yang mengandung huruf A, kita klik, nah dapatlah dia. Ini yang namanya mengandung huruf O atau huruf apa, nama belakangnya mengandung huruf A. Nah, bagaimana membuat tombol search-nya itu supaya ketika diklik search dia muncul, tapi juga ini nampil juga di sebelah kirinya, ya kan? Nah, ini kita copy saja sebenarnya. Ketika kita klik tombol search, maka yang dicari, lihat di sebelah kiri bawah, localhost login cari PHP. Ya, ini dia file cari PHP. Nah, ini sebenarnya sama filenya. File cari PHP ini sama dengan file sitenav. Cuman perbedaannya ada di bagian ini di sini nih. Ya. Di sini dia perbedaannya, mulai dari baris ke 99 sampai dengan open div id main ya. Ini memperlihatkan yang ini. Nih. Tuh, sampai sini. Push example sampai open. Nah, kemudian kita ambil nih ceritanya nih. Ambil dari file sebelumnya, yaitu cari HTML. Yaitu file untuk cari tamu. Cari tamu Lostman. Nah, ini selesainya di sini. Nah, kita tutup dengan div. Nah, supaya div main, ini kan penutupnya penutup div main ini. Ini divnya adalah penutup div main. Ya, jadi utama ini. Ini adalah blok utama. Ya, kalau saya kasih blok utama dari halaman yang ditampilkan. Nah, saya tutup di sini. Nah, ya. End of. Sering orang nanti kamu ketemu istilah EOF. Nah, EOF ini adalah end of file. Artinya end of file dari ini adalah blok utama dari sini nih. Tuh, ya. Seperti itu. Nah, dia akan bereaksi ke file yang mana, yaitu cari tamu PHP. Nah, cari tamu PHP bagaimana supaya dia juga tampil site navigationnya yang sama. Filenya pun ini kita copy juga nih ke atasnya. Sama persis semuanya. Sama persis sampai ke apa nih namanya? Menu-menunya ya. Menu-menunya sampai sama persis. Sampai ketemu lagi. Nah, ini dia. Div id main. Ya. Nah, perhatikan baris 99 sampai 103 itu sama tuh dengan file cari PHP yang tadi. Ya, ini kita simpan tadi lupa. Tuh, perhatikan baris 99 sampai 103. Jadi dari atas sampai 103 tuh sama. Tuh, dari atas sampai 103 itu sama. Supaya apa? Menampilkan menu di sebelah kirinya itu tadi. Nah, barulah kita tambahkan di halaman di halaman utamanya ini kode-kode yang menampilkan. Nah, ini kalau misalnya mau dikasih border boleh deh. Border 1 gitu ya. Cell spacing kasih 5 supaya dia berjarak ya. Nah, barulah hasil. Ini kan kita nggak saya ulangi lagi karena kita sudah pernah pelajari, hanya menampilkan isinya saja. Nah, barulah di sini nih penutup div main ini tadi. Div main yang mana? Div main yang itu tuh merah-merah tuh. Baris ke 99.
dia ditutup di sini. Ya, sehingga kita ulangi lagi. Kalau kita cari di sini huruf A belakangnya O, hasil pencarian akan menampilkan hasilnya. Ya, ini hasilnya ketemu, tapi ini juga site navigation-nya tetap bisa dijalankan. Ya, tetap bisa berjalan. Dia hanya bisa, tugasnya apa tadi di Discord? Input data tadi udah ya, input data tadi sudah. Tak bisa edit dan update, dia bisa mencari, ya ini tadi pencarian ya, dan dia bisa report Excel. Nah ini tadi pencarian, ini tadi pencarian, input data tadi kita sudah, tapi tampilan kirinya belum ya, tampilan kirinya belum. Nah bagaimana supaya tampilan kirinya bisa sama tampil? Oke, kita kopikan saja nih input kamar ini ya. Nah, caranya diulangi, perhatikan baik-baik ya. Jadi filenya adalah, dia terletak di subfolder MySQL, namanya apa tadi? Input kamar. Input kamar, ini dia. Ya, nah ini dia file input kamar ya. Kita yang tadinya letaknya di dalam folder MySQL, kita ingin letakkan di dalam folder login supaya dia satu tempat gitu ya. Tapi kita juga ingin di sebelah kirinya itu tetap muncul site navigation. Ini kan nggak nampil nih sebelah sininya. Kita ingin tampilkan seperti yang tadi, contohnya di mana? Di tombol search ya. Nah kalau di tombol search ini kan dia tetap nampil di sininya. Nah jadi caranya sekali lagi kita cukup copy saja, yang paling gampangnya dari site nav ya, kita copy semua nih, kita copy semua. Oke, filenya tadi input kamar ya. Nah kita kopikan di paling atas. Nah, kita kopikan paling atas sehingga dia terletak di paling bawah mulai dari baris 120. Nah ini kita ambil lagi ya, ini sebenarnya file utamanya input kamar kan yang ini nih yang saya sedang sorot kan. Kita cut ya, kita cut, kemudian kita letakkan dalam, nah ini tadi div main, antara ini ke sini ya. Jadi ini kita taruh saja di sini ya, karena ini utamanya, badan utamanya kita letakkan ya. Nih supaya mudah, kopas dari input kamar PHP. Nah ini kita tutup, end of file. Ya kita taruh di sini ya. Ingat tadi ya, awalnya dari div main ditutup dengan div main ya, kita ambil tab. Nah kita copy paste. Oke, simpan, sehingga waduh salah saya, ini filenya masih di folder MySQL. Mestinya kita simpan dia di file save as di subfolder login. Nah di sini mestinya di login ya, save. Oke, sehingga ketika di site nav, nah ini ya, di menu apa tadi, input kamar, mana di input kamar? Oh di, sebentar ya, oh ini dia input kamar. Dia tidak perlu
pindah ke subfolder MySQL, tapi tetap apa adanya. Ya. Nah, hati-hati nih, berarti yang tadi kita copy di file di file yang kita copy tadi dicari juga ini. Ini juga harus disesuaikan. Harus sama. Cari tamu, kalau nggak salah tadi juga ya. Nah, ini dia. Ini kurang praktis ya, tapi nggak apa-apa untuk pemula, nggak apa-apa. Nah, ini di file input kamar sendiri juga harus disesuaikan. Sebenarnya ini bisa nih diakali dengan cara include gitu ya. Jadi cukup satu file site nav atas gitu ya, terus bawahnya site nav bawah. Bisa kita buat sedemikian. Nggak apa-apa, ini buat pemula ya. Kita refresh lagi. Tadi contohnya apa? Input data ya. Nah, input datanya sekarang sudah mengikut sertakan menu di sebelah kirinya. Silakan kalian lakukan untuk file-file yang lain. Jadi sekali lagi kita kembali ke tugas mencari. Tadi sudah input data, ini dia filenya ya, atau halamannya. Login sebagai pegawai kan, atau petugas. Ini kan tuh, ini pegawai. Report Excel. Nah, report Excel kalau kita klik, nah ini juga sudah tampil, tapi sekali lagi ini belum menggunakan site navigation yang sebelah kirinya. Bagaimana caranya supaya site navigationnya juga muncul di sebelah kiri? Nah ya, sekali lagi nih prakteknya, perlahan-lahan ya, perhatikan baik-baik. Filenya itu kan index.php, dia kan filenya adalah nih index.php di folder Excel. Inilah dia file index.php di folder Excel nih, perhatikan bacanya dari sini. Ya, jadi filenya itu adalah ini. Nah, bagaimana supaya file ini kita include-kan ke dalam navigasi? Ya. Yang harus diperhatikan adalah mulai dari tombol report ini sampai dengan hasil tabelnya. Yang dia itu dimulai dari sini. Perhatikan. Ya, dimulai dari sini. Ya. Dia dimulai dari sini sampai dengan di sini tabel. Ya. Berarti file index Excel ini akan kita letakkan, ya, akan kita akalin atas dan bawahnya. Ya, berarti dari sini tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan dari sini. Bentar ya. Oke, ini kita hapus ya. Kemudian dari sini kita hapus. Nah, ini dia harus di bawahnya site nav, ya kan? Kita lihat dari atas. Sampai ID main dari, nah di sini dia. Kita kopikan aja enaknya.
Oke, kopikan. Kita pastekan sini. Ya. Tapi dia harus diletakkan di dalam main. Nah, ini sampai habis harus diletakkan di dalam main. Nah, ini dia. Tuh. Oke. Nah, ini jangan kita simpan sebagai indeks, jangan main save aja ya. Ini kita simpan sebagai nama lain tapi di folder login ya, di folder login namanya misalnya excel.php. Nah, sini dia. Tapi jangan lupa, berarti kita juga harus mengubah beberapa link yang mengarah ke report Excel. Nah, ini berarti kita ubah menjadi file Excel saja. Begitu juga di file cari. Tadi karena kita hasilnya copy-copy semua. Copy-copy semua sehingga ini harus diperbaiki semua. Nah, itu nggak praktisnya. Ya. Oke. Kita simpan. Semua nih harus kita ganti. Itu kurang praktisnya ya. Nah, itu tadi saya bilang bisa diselesaikan dengan cara dibuat file atas ya, sitemap atas misalnya. Ini di sini juga. Simpan lagi. Di sini pun. Sehingga kalau kita refresh di sininya, di sini ke report Excel, nah ya, menunya tetap ada nih, menunya tetap ada, tuh, tadi kan nggak ada ya kan, nah report Excel ini pun jadi seperti ini, gitu. Dan jangan lupa diperbaiki juga linknya. Oke, sudah jelas. Sekarang berarti report Excel sudah, mencari data sudah, tak bisa edit data juga sudah, tidak ada link tadi untuk mengedit dan mengupdate. Input data juga tadi sudah, ya kan, input data. Nah ini, cuman kita nggak praktekkan ya, karena sudah pernah dipraktekkan. Oke, sekarang ke selanjutnya adalah admin. Admin view data only. Oke. Kita lihat sekarang Marihot ya. Oke. View data only, tak bisa input. Nah, ini di view data only. Tutup. Nah, ini yang error ya. Karena tadi view data only tadi kita arahkan ke MySQL select table. Coba saya arahkan ke yang lain ya. Saya arahkan ke yang lain. Tapi sekali lagi nanti jadi perlu ini ya, perlu terlalu banyak menggantinya. Jadi nggak usah. Coba kita perbaiki saja tadi errornya apa. View data only. Session 57. View this. Select table. Line ke 57. Apa yang terjadi? Oh,
tombol ya, tombol untuk bisa tampilkan tampilkan edit dan tampilkan edit dan 57 dan 63 ini kalau levelnya pegawai. Oh, karena kenapa error? Karena di atasnya belum di start nih sessionnya tuh, ya kan? Maka di sini kita harus berikan session start. Nah, kalau sudah ada session start, maka view datanya, udah bisa muncul. Karena ini kan ceritanya admin ini kan ceritanya. Dia bisa edit tapi tidak ada tombol delete. Admin di sini dia bisa view data only, kita bisa input. Dia bisa edit, update dan delete. Nah, mestinya bisa ya. Jadi nanti kalian sesuaikan saja di bagian ini. Nah, ini admin saja. Nah, jadi kalau admin dua-duanya dia bisa lakukan. Ya, view data. Muncullah dia. Edit dengan delete-nya. Jadi kalau admin dia bisa edit, bisa delete. Ya, sesuai dengan tugasnya di sini. Dia bisa edit, bisa update. Edit sama update kan sama, dan delete bisa, udah ya. View data only, inilah dia tadi. View data only. Tadi kan kita kliknya kan dari sini. Dari view data. Tuh. Ya. Kemudian mencari data dan report Excel. Mencari data ini juga bisa, tuh, yang tadi. Misalnya di sini O mengandung kata atau huruf O juga di last name. First name-nya mengandung O, last name mengandung huruf O. Nah, ini dia. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Report Excel juga. Ya udah sama lah ini. Tuh, sudah. Ini pun juga sudah. Ini diperbaiki nih. Linknya masih ke login report Excel. Mestinya dia di MySQL ya, kalau nggak salah folder MySQL. Udah selesai tugas kalian. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan lihat video-video sebelumnya jika kurang jelas. Baik, jadi salah satu caranya supaya lebih mudah, ini mulai dari nomor 1 sampai 103. Tadi kita sudah bicarakan ya. Nah, sampai 103 ini kita simpan sebagai file sitenav atas nih. Ini saya sudah buatkan ya. Nah, sampai 103 dia namanya sitenav atas. Nah, sitenav atas. Sedangkan 104 ke bawah sedikit ini. Ini kita beri nama sitenav bawah. Sitenav bawah tuh. Jadi nanti kita kalau ingin menambahkan file yang sudah pernah ada sebelumnya, itu tinggal di sini. Di sini nanti kita include. PHP include file apapun. Gitu ya. PHP include. Gitu ya. Contoh nih ya, saya contohkan. Contohkan misalnya ada file yang belum di apa tadi ya, view table ya, select table, tapi dia di MySQL ya. Select table
Kalau ini saya select table nih. Nah, ini dia select table. Ini kan filenya polos nih, nggak ada site nav nih. Di atasnya nggak ada site nav, di bawahnya juga nggak ada site nav bawah. Tapi dia ditempatkan di MySQL ya. Nah, ini saya sekarang tempatkan di file save dulu. File save. Saya simpan di login ya. Nah, ini kan masih di MySQL, saya simpan di login. Select table. Nah, ini koneksinya dia masih di sana ya. Kalau file aslinya kita perhatikan ya. Mana dia? Ini dia. Kalau file aslinya kita jalankan di sini, select table.php, dia akan seperti ini. Tapi kita ingin nampilkan navigasi kan di sebelah kirinya. Nah, jadi tinggal kita include-kan saja. Nah, ini kita hapus ya, karena nanti double nih. Sampai sini kita hapus. Nah, setelah session start, karena session selalu harus di atas ya kan. Jadi setelah session, di sini kita include filenya. Include file sitenav atas. Sitenav atas ya kan, ini filenya nih. Ini kita copy. Kemudian di bawah kita letakkan. Nah, ini kan nggak perlu lagi. Body dengan HTML penutup itu sudah ada di file sitenav bawah. Sehingga di sini kita letakkan include sitenav bawah. Save, kita save ya. Jadi di sini kita tinggal refresh. Nah, dibilang di sini session start sudah di started di file sitenav atas. Oh, berarti di sini nggak perlu lagi kita tuliskan session ya. Nggak perlu lagi karena sudah ada session di sitenav atas. Nah, ini dia. Oh, udah dapat ya kan? Kita konsentrasi di file utamanya. Ini juga kalian gak usah pusing, dihapus pun gak apa-apa, sebagai contoh aja. Ini koneksinya ya, kenapa saya ubah tadi, karena koneksinya masih ketinggalan di subfolder MySQL. Nih dia. Intinya sih kalian bisa connect sendiri lah, kan isinya cuma ini, cuma gini aja, cuma koneksi aja ya. Kemudian inilah isi utamanya, tapi tujuan dari sitenav atas dan sitenav bawah ya supaya kita bisa melibatkan ini tadi. Nah, supaya dia bisa begini. Nah, kan cantik kan, bisa geser-geser. Demikian penjelasannya untuk membelah satu file site navigation sebelah kiri ya, sehingga kita cukup fokus di file utamanya ya, file sitenav atas untuk menampilkan ini, sitenav bawah untuk penutupnya. Demikian, semoga bisa dimengerti. Kalau tidak, silahkan tinggalkan pesan atau pertanyaan di kolom komentar ya.